kita Lukas 18 ayat yang pertama dan Bapak Ibu ayat yang kedua seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-8. Bicara tentang berdoalah. Amin saudara. Amin. Siapa yang tadi pagi berdoa? Angkat tangan. Yang berdoa sambil tidur. Maksudnya malas dia. Udah tahu pagi-pagi bangun saudara dia tidur. Berdoa sikaramarah. Berdoa bahasa roh saudara. Ada karena malas. Kan saudara, badan pegel. Ini Tuhan aku kena asam urat katanya saudara. Sudah tengok jam, udah jam 5. Langsung tidur lagi. Bahasa roh saudara. Haleluya. Ada siapa yang berdoa tadi pagi? 1 orang, 2 orang. Bapak doa apa? Doa makan? Oh, doa pagi. Ada lagi saudara yang berdoa cuma 2 orang. Dari 700 jiwa hari ini hanya 3 orang, 4 orang. Haleluya. Saudara, firman Tuhan hari ini bertema berdoalah. Pak Yakub Nawawi pernah berkata begini saudara. Dia punya moto banyak berdoa banyak berkah, sedikit berdoa sedikit berkah, tidak berdoa tidak ada berkah. Saya tambah saudaraku, ketika engkau banyak berdoa maka engkau rasakan penyertaan Tuhan. Ketika engkau sedikit berdoa maka engkau akan mulai ragu atau bimbang di dalam penyertaan Tuhan. Tetapi ketika engkau Bapak Ibu Saudara tidak berdoa maka disitulah engkau kehilangan arah dalam kehidupan ini. Kenapa saudara? Kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab kita selalu orang-orang rohani, orang-orang yang dipilih Tuhan, orang-orang yang ditetapkan Tuhan adalah orang-orang yang senantiasa berdoa. Pada bulan Februari lalu saudara kalau tidak salah saya katakan minimal 3 kali dalam setahun setiap laki-laki menghadap ke hadirat Tuhan. 3 kali loh saudara. 3 kali setahun, bayangkan. Setiap laki-laki 3 kali setahun menghadap hadirat Tuhan. Bukan cuma sekadar mempersembahkan sesuatu dan berdoa, tetapi mereka merasakan hadirat Tuhan. Hadir, mereka bisa rasakan. Siapa yang rasakan hadirat Tuhan hari ini? Beda tipis hadirat Tuhan dengan hadirat sendiri. Tahu bedanya saudara? Waktu saudara datang punya masalah ke rumah dari rumah, saudara mungkin sedihnya luar biasa sampai ke sini. Begitu saudara sampai di sini, lagunya syahdu pula itu saudara lagunya. Rohmu nyanyi. Saudara waktu kau nyanyikan itu, engkau menangis karena kau ingat masalahmu di rumah itu berantakan, engkau menangis. Itu hadirat siapa? Makanya saya pernah bilang kan, Bapak Ibu, kalau kau nyanyi-nyanyi gini, soraklah, haleluya. Tapi tanpa hadirat Tuhan, orang di diskotik pun bisa sama. Atau seperti semalam saja, ada lagu gereja dinyanyikan di pesta. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Begitu. Orang bisa berkirang-kirang saudara karena memang lagunya kirang, tapi tanpa hadirat Tuhan. Betul nggak saudara? Tapi jangan kalau saudaraku masalahmu itu bisa menjadi dorongan Tuhan untuk hatimu dulu. Ada orang yang keras yang luar biasa. Begitu dia datang sama Tuhan, tiba-tiba dia bisa menangis sendiri karena dia ingat masa lalunya yang lalu. Itu bisa jadi jalan Tuhan untuk meremuk hatinya yang keras, bisa diubah menjadi lembut. Makanya kalau datang saudara ke tempat ini jangan karena masalah engkau nangis. Amin saudara. Tapi engkau boleh menangis karena merasakan betapa baiknya Tuhan dalam hidup. Makanya lagu girang saja saudara bisa menangis. Saya pernah saudara waktu saya di melayani di PO saudara. Saya kan selalu katakan kepada saudara, selama 6 bulan saya stres. Kenapa? Dalam ibadah itu sepertinya saya stres. Kenapa?
Sudah biasa saya lagi tepuk tangan. Tapi begitu sampai sana lagunya, saya bingung. Di mana mau tutup mata, di mana mau buka mata. Tapi ada satu lagu saudara yang membuat saya menjadi satu. Lagunya sampai hari ini itu saya kenal. Kami puji dengan riang di kau Allah yang besar, bagai bunga terima kasih yang hati kami bunyikan. Saudara, waktu saya begitu, saya menangis, saya tersedih. Ternyata waktu kita bernyanyi kami puji dengan riang, ekspresinya nggak harus ketawa ketinggi dan sebagainya. Karena orang ketawa bisa saja di pesta. Soraklah haleluya, semuanya berjoget. Apakah mereka dalam hadirat Tuhan? Betul. Mereka bukan dalam hadirat Tuhan, tapi mereka dalam hadirat pesta, suasana pesta. Jadi kalau saudara datang hari ini berdoa, engkau menangis karena masalahmu, mungkin baik saudara. Hari itu Tuhan sedang menyadarkan, tapi jangan menangis karena masalah. Menangislah engkau karena hadirat Tuhan. Amin saudara. Penting berdoa. Dia berkata saudaraku dalam sebuah perumpamaan. Dia katakan apa saudaraku? Ada seorang wanita yang punya masalah. Saya waktu renungkan ayat ini saudara, saya bawa ke dalam diri saya. 3 hari yang lalu saudaraku, penyakit saya kan kambulan. Saudaraku, satu malam saya tidak bisa tidur, sakit di perut. Tapi waktu sakit saya kan selalu punya moto. Kalau saya tak bisa tidur, maka saya harus berdoa. Saya pikir, saya melihat YouTube, saudaraku, satu kesaksian, ternyata orang mantan dari seberang saudaraku Al-Makrus meninggal dunia. Dan saya menyaksikan kesaksian dia berkata, saudara harus percaya bahwa tidak di atas sana, di dalam roh ada kuasa kegelapan yang coba melumpuhkan kita. Saya bayangkan dalam diri saya, saudara, waktu saya bayangkan itu saya bilang, Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sampai saya bilang sama istri saya, kok lama sekali ya penyakit ini ada dalam perut saya. Saya bilang, saudara, lama sekali penyakit ini. Tapi setiap kali saya sakit saudaraku, pasti saya datangnya ke tempat ibu Yakub, Pak Yakub. Saya minta kelapa muda. Sekali minum 1000 saudara. Jadi kalau saudara penyakit datang ke rumah Bapak itu. Tapi saya dikasih gratis saudara. Kalau saudara besok dikasih harus 100.000 satu kelapa saudara. Haleluya. Saya berdoa saudara. Di situ waktu saya lihat itu baca Alkitab itu Tuhan katakan berdoalah. Saya pernah bilang kepada saudara, waktu engkau punya masalah, engkau berdoa biasanya sekali sehari itu bagus. Amin saudara. Tapi ketika engkau punya masalah, harusnya intensitas doamu semakin ditingkatkan. Itu yang dikatakan
sekali ke dokter, pasti kau akan datang tiap hari ke dokter, betul nggak? Ya. Waktu rumah tanggamu berantakan, udah diambang kehancuran. Seorang konselor pernikahan dia bilang, Pak, bahaya sekali kalau pernikahanmu hari ini tidak dibereskan. Yang pertama langkah 1, langkah 2, langkah 3, langkah 4, langkah 5. Saudara waktu dibilang kayak gitu kau turuti semuanya, betul nggak? Supaya apa? Supaya rumah tanggamu diselamatkan. Tapi waktu kau datang sama Tuhan, kau punya lubang berat. Kau sepertinya tutup telinga, tidak mau berdoa. Waktu firman Tuhan ngomong sesuatu kepada kita, engkau sepertinya tutup telinga, tidak mau melakukan apa yang dikatakan firman. Dokter, saudara ngomong, dengar. Tapi firman Tuhan berkata, engkau abaikan saudara. Yang salah siapa? Lu. Dokter dengan yakinnya saudara, Pak, kalau engkau tidak perhatikan makananmu setiap hari, jamin Pak, 1 minggu tewas. Saudara yakin pasti hari itu engkau akan jaga makanan, pola makannya. Setiap kali kau mau makan panggang contohnya, kau ingat kata dokter, betul? Setiap kali saudaraku dokter bilang, Pak, jangan terlalu capek. Waktu saudara mencari pun, kau ingat kata-kata dokter. Betul? Tapi waktu kau punya masalah hidup, kau nggak ingat firman Tuhan. Waktu firman Tuhan berkata, berdoa senantiasa. Tapi engkau masih punya sejarian kata orang Batak. Tuhan, kemana? Tengoklah, 1 hari ya aku kerja terus. Ujung-ujungnya saudara tahu, masalahmu tidak pernah selesai, yang kau salahkan siapa? Hidupmu berantakan terus, yang kau salahkan siapa? Rumah tanggamu tidak jelas, yang kau salahkan siapa? Anakmu berantakan, yang kau salahkan siapa? Dia berkata, berdoa. Ada 2 hal yang dilakukan oleh wanita ini. Yang pertama, dia selalu berdoa sampai masalahnya selesai. Ayat yang ketiga, saudara. Hari ini saya menantang saudara, ketika engkau punya masalah kehidupan, datang sama Tuhan setiap hari. Amin, saudara. Amin. Amin. Ini kayak belum gajian atau kayak mana nih saudara ya? Saya kan kayak bahasanya kalau serius sekali gitu saudara. Saya punya duit, saya memang di kantong saya nggak ada duit saudara, nggak mau dompet. Takut ya kalau Tuhan ngomong, keluarkan uangmu, kasih untuk gereja karena keramik gereja nggak ada, saya mau kasih apa? Kalau kayak gini Tuhan nggak ada duit di kantongku, apa yang mau dituahkan nggak ada. Serius banget saudara kayak. Atau jangan-jangan 1 malam ini atau 1 bulan ini nggak ada yang berdoa nih saudara. Biasanya ibu-ibu ini selalu berdoa, kamu wanita berdoa. Bila punya masalah berdoa, tapi begitu uang belanja melimpah, berlari ke pasar saudara. Bukan berdoa. Ada 2 hal yang dilakukan oleh wanita ini, kalau sepanjang-panjang saudara. Ini kan zaman Covid, kita setengah jam saja khotbah. Yang pertama, dia selalu berdoa sampai masalahnya selesai. Tidak peduli saudara kapan waktunya. Yang dia tahu cuma satu, sebelum masalahku selesai, aku tidak akan pernah berhenti menghampiri hakim itu. Kalau kita punya moto demikian, mantap, luar biasa saudara. Tidak perlu saudara SMS sama pendeta, Bapak pendeta, bantu saya dalam doa. Kenapa? Saya lihat lagi paling lucu lagi saudaraku. Sekarang kan lagi zaman online kan, zaman online. Begitu ada di Facebook siaran langsung, saudaraku bikin kebaktian berdoa, saudara ikut-ikutan di sana berdoa. Jadimu nggak perlu berdoa, tapi hatimu yang harus berdoa. Nanti saudara dibilang orang seberang sana, saudara apa dibilang? Facebook itu
adalah tembok ratapan. Jadi kok bisa Anda berdoa di tembok ratapan Facebook, makanya haram hukumnya. Jadi kapan saudara menapi firman berdoa atau di Facebook, ya Tuhan, hari ini suami nggak pernah malam, kalau curhat aja, nggak usah berdoa di Facebook paling jadi. Ada yang seperti itu? Di sini tidak ada. Amin saudara. Sekarang pulang dari sana langsung berlomba-lomba kembali saudara. Orang selalu berkata sekarang yang lebih tajam itu tangan, tapi hari ini saya berkata banyak orang sekarang tangannya yang berdoa, bukan hidupnya yang berdoa. Siapa yang ikut ikutan di grup, masuk grup apa gitu rohani, saudara? Begitu satu orang tua yang Tuhan Yesus, orang tuaku sedang sakit, tolong sembuhkan orang tuaku. Setan ketawa, udah berdoa saja kau terus di Facebook. Yang penting kau nggak berdoa dalam hidup. Iblis ketawa, saudara. Iblis ketawa. Ini yang saya katakan. Kadang-kala kelihatan rohani, tapi ujungnya itu kematian, saudara. Saudara berdoa di Facebook, tapi kau nggak berdoa di rumah. Betul? Setiap hari kita bisa buka Facebook. Harusnya nggak usah dibilang ya, sosial media. Setiap hari buka sosial media, mau apa kek? Tapi saudara nggak pernah setiap hari buka Alkitab. Siapa yang buka Alkitab? Setiap hari. Jadi saudara, saya bilang kepada saudara, nanti kita akan menggenapi seperti kitab Amos. Betul tidak saudara? Orang akan cari firman Tuhan nggak ketemu. Kenapa? Karena begitu saudara bawa HP ke gereja, kan di sana ada Alkitab elektronik. Betul tidak? Tapi zaman saatnya ketika hacker nanti datang, waktu satu kau di gereja, pendeta khotbah, mari kita buka Kejadian pasal 1 ayat 1. Tiba-tiba hacker langsung menghapus semuanya Alkitab elektronik. Dia hapus saudara karena kemasukan virus. Saudara dicari. Untuk Kejadian 1 pasal 1, apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Cuma kalau dibuka disuruh buka Mazmur 157 ayat yang ke-8. Saudara bingung, Pak, ada Mazmur 157, berarti HP saya dihacker. Bukan dihacker, otakku yang dihacker. Karena Mazmur 157 tidak ada, hanya Mazmur 150. Satu ketika seorang pendeta dia melihat jemaatnya tidur saudara, dengan daerahnya pendeta berkata, mari kita buka Efesus pasal 8 ayat 13. Katanya saudara, dibuka karena suara pendeta keluar. Buka. Nah, dia tanya istrinya, nah, Efesus pasal 8 kata pendeta, tidak. Itu berarti kamu bukan pendeta, katanya saudara. Rupanya begitu dibaca, tidak ada ma Efesus, berarti Bapak Ibu Saudara tidak tidur. Puji Tuhan, saya bersuka cita. Kata ayat yang ketiga berkata, wanita ini selalu datang. Targetnya cuma satu, sebelum masalahnya selesai, dia akan lakukan tindakan itu. Jadi saudara datanglah. Pak, kalau udah selesai berdoa, apakah berhenti berdoanya? Nggak boleh. Ayat yang pertama kembali lagi, harus selalu coba baca ikat tadi ayat yang pertama. Jadi saudara jangan bolak-balik nanti berarti kalau masalah saya selesai, begitu saya punya masalah berdoa terus, selesai masalahnya berhenti berdoa. Nah, kembali ke ayat yang pertama, engkau harus tetap amin saudara. Tapi ini susah mau dilakukan. Saya saja sampai hari ini berjuang. Munafik banyak orang saudara. Sampai hari ini saja saya berjuang untuk selalu berdoa. Susah dilakukan, memang susah. Lihat murid-murid Tuhan Yesus, waktu Yesus terus berdoa saat dia tahu akan datang masalah dalam hidupnya, akan datang penderitaan. Murid-murid enak tidur berdoa.
saudara punya masalah, itu melatih saudara untuk bergantung kepada Tuhan. Kalau saudara punya masalah, saudara ini bisa aja datang ke gereja, nggak ada beban. Tapi begitu kau punya masalah, kau di situ belajar bergantung kepada Tuhan. Yang pertama targetnya saudara itu sampai masalahmu selesai. Setahun belum dijawab, terus lakukan, doakan, 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 dan doakan. Elia berdoa, saudara. Dia ngomong sama pembantunya. Waktu dia berdoa, dia nunduk ke depan. Sudah ada tanda, katanya belum. Dia balik lagi, dia berdoa. Sampai 7 kali dia berdoa. Lalu kenapa kita nggak berdoa? Kau punya masalah nggak berdoa? Anakmu nakal nggak berdoa? Nggak punya GP? GP ya Pak? Orangnya bilang GP. Nggak punya GP. Nggak ada uang di tangan. Saudara nggak berdoa. Saudara pakai rumus suka-suka Tuhan. Haleluya, biar pahami sedikit. Nyanyinya pokoknya itu. Nggak ada apa-apa penyanyinya. Suka-sukamu Tuhan, rumah lapar. Suka-suka katanya suka. Yang kedua ayat yang ke-8. Kalau kita baca lagi terus ayat yang ke-8. Yang kedua saudaraku, harus ada iman. Beda petani, waktu dia ngambil benih, dia tanam tanpa iman, dia yakin saudara tumbuh benihnya waktu dia tanam. Tapi doa nggak seperti itu. Kenapa saudara? Karena ketika kau berdoa, lihat kenyataan hidup. Waktu kau berdoa seperti saya, waktu saya berdoa, saya selalu tumpang tangan dalam nama Yesus. Batu empedu dalam perutku luruh dalam nama Yesus. Tanggal 5 yang lalu saya pergi ke rumah sakit. Pak, batunya makin panjang Pak, katanya. Lemah tak saudara? Sebagai manusia, wajar ya Pak. Ini yang Tuhan ngomong. Jadi harus punya iman. Waktu berdoa saudara, harus punya iman. Lihat kenyataan di hidup, saudara pasti lemah. Belum ada terjadi sesuatu. Tapi di sini dibutuhkan iman. Supaya apa? Supaya tetap engkau konsisten dengan doamu. Jangan waktu pertama saudara kau berdoa dengan yakin. Seperti orang kesurupan lagi itu saudara. Tapi begitu dilihat kenyataan itu. Tuhan, lo mau isi, mulu saya masalah nggak saya, mulu darah saya tidak masuk, nggak apa-apa. Iblis ketawa saudara, ketawa. Iblis itu paling senang dengan orang yang nggak punya iman. Mau sebanyak apapun doamu saudara, kalau tanpa iman iblis paling senang. Paling sampainya kemana? Ya tetangga sebelah, betul? Tangga sebelah. Kalau ada tetanggamu kiri kanan, sampainya ke loteng pecah. Sudah, tangga terlalu kuat berdoa sampai ke pecah. Rotok banget lotengnya sudah. Paling kencang sampai batas tetangga sebelah kiri dan kanan. Kalau tetanggamu tukang gosip, dia akan dengarkan itu saudara. Waktu saudara Tuhan Yesus, tolonglah. Ada pandunya di belakang. Gak mau diobati. Tuhan katanya pakai iman saja. Tetangga ngerti. Ada pandu suaminya. Dia ke tetangganya sebelah. Bidihulu nak kaneng tamiang hidup ko. Ada ginapan na isang di pangingin. Sekulah sumunod ka na. Pada dia gak dengar saudara. Cuma ditambah-tambah. Besoknya, ateda, nagong kupano ni amat ta. Gua haro. Bagi siya tamiyang buka. Paling sampai situ saja doamu. Tetangga kiri dan kanan, apalagi kalau tukang gosip. Iblis itu paling senang.
Mau kau pakai dalam nama Yesus katanya. Kalau tanpa iman, iblis paling senang. 1000 kali kau bilang pakai dalam nama Yesus, tapi tanpa iman, saudara, iblis paling senang. Satu ketika saudara ada seorang pendeta. Kalau di sini jangan tutup mata terus. Ada dulu yang kita datang dari sini. Oh, kalau nggak datang kita bicarakan gosip kita sebentar. Sudah, itu berdoa. MC. Hadiratmu. Yes. Hadirat. Mari membantu anak-anakmu. Begitu dia bilang, sudah ngadap ke musik katanya, balik lagi dia sudah. Kalau MC tidak boleh tutup mata, buka satu-satu. Makanya jurus kamu jadi MC, yang pertama harus bisa gini. Nah, itu MC. Kenapa saudara? Waktu kau mulai sama anak kau balik lagi sudah. Nah, itu rumus. Iya kan Pak? Iya kan Pak? Bapak ini bilang, aku nggak pernah tutup mata, buka mata terus Pak. Jadi yang kedua, saudara harus ada iman. Begitu kau punya iman, saudaraku, iblis gemetar. Waktu Yesus berjalan, saudaraku, dari danau Gerasa, saudaraku, belum sampai kepada orang gila. Orang gila sudah berlari. Kenapa? Karena dalam diri Yesus ada iman. Makanya saudaraku, walaupun saudara kuat-kuat suaramu berdoa, kalau tanpa iman iblis hanya ketawa-ketawa saja. Tapi walaupun suaramu kecil ngomong, tapi imanmu sebesar biji sesawi, iblis akan ngomong, jangankan aku, gunung aja bisa berpindah kata. Kalau kau punya iman, simpel kan saudara? Tuhan cuma ngomong, jika kau punya iman sebesar apa katanya saudara? Tidak sebesar telur. Betul? Tidak sebesar telur. Tidak sebesar biji jagung atau biji kedelai, tapi sebesar biji sesawi. Dibuang tepat. Tapi tahu nggak saudara, biji sesawi kenapa digambarkan sebagai iman? Dia kecil bisa diterbangkan anak. Begitu dia tumbuh, dia menjadi pohon yang besar, tempat setiap burung-burung bersarang. Itu maksudnya, saudara. Jadi yang kedua, ketika kau berdoa, lakukanlah dengan iman. Sampai doamu dijawab Tuhan, maka dia akan lakukan sesuatu. Mari sama-sama kita